Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan hasil ujian akhir semester manajemen basis data. Nah, kami di sini mengambil uh, tema e-commerce startup yang kami akan jelaskan, yaitu uh, startup seger dengan kepanjangan yaitu sayur gercep. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Nah, baik, perkenalkan sebelumnya saya sendiri Komayudi Utama dengan NIM 19 15 kemudian rekan saya ada Inyoman Triakta dengan NIM 19 15 kemudian ada Imade Bagus Alupiantara dengan NIM 19 15 Nah, saya mulai dengan konsep startup terlebih dahulu. Apa itu Seger? Nah, Seger merupakan sebuah website yang membantu petani, pedagang, dan juga konsumen dalam pemilihan sayur segar dan berkualitas. Nah, latar belakangnya yaitu gaya hidup sehat telah mendorong munculnya permintaan pasar akan produk makanan sehat. Hal ini yang melatar belakangi munculnya bisnis ini. Nah, kami atau Seger menawarkan solusi lokasi petani atau penjual terdekat yang sangat dekat dengan konsumen yang membutuhkan, sehingga pengiriman lebih cepat sampai. Berdasarkan permintaan pasar yang tinggi, akan bisnis di bidang sayur memungkinkan akan terdapatnya mata rantai yang panjang dari petani sampai ke konsumen. Nah, jadi secara umum Seger ini merupakan e-commerce yang menyediakan sayur-sayuran fresh atau segar yang dimana ketika pembeli ingin atau konsumen ingin mencari sayur, maka akan diarahkan ke petani yang terdekat dengan posisi dari konsumen tersebut, sehingga pengiriman lebih cepat dan sayur masih fresh seperti itu. Nah, dalam UAS kali ini, sistem informasi yang ada pada seger atau sayur gercep ini yaitu dapat dilihat dari attachment SQL yang kami buat, mulai dari store prosedur, store function, kemudian ada trigger. Nah, dari attachment SQL tersebut dapat membantu ataupun mendukung sistem informasi seperti pelaporan, kemudian data barang, dan juga sistem informasi lainnya. Nah, jadi ini merupakan logo maupun halaman login page dari aplikasi Seger ini. Nah, kemudian lanjut ke basis datanya. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram, ada IRD, kemudian ada desain tabel, yang ketiga ada Advanced SQL. Nah, Entity Relationship Diagram. Nah, untuk IRD-nya, yang pertama ada relasi dari IRD, ada akun penjual, kemudian ada petani, kemudian ada admin, kemudian ada produk sayur, customer, akun pembeli, nota penjualan, dan terakhir ada pembayaran. Dan relasinya yaitu memiliki, menjual, membeli, memiliki, mendapatkan, dan berisi. Nah, untuk yang pertama, hubungan antara relasi antara akun penjual dengan petani memiliki kardinalitas 1 sama dengan 1 dan 1, di mana setiap petani minimal memiliki satu akun petani dan
satu akun hanya bisa digunakan oleh satu orang petani saja. Kemudian dari customer hanya memiliki satu akun pembeli, begitu juga dengan satu akun hanya bisa digunakan oleh satu customer. Kemudian customer membeli produk sayur, di mana customer dapat minimal satu membeli produk sayur dan bahkan lebih. Kemudian satu produk sayur bisa dibeli oleh beberapa customer seperti itu. Kemudian ada petani menjual produk sayur, di mana petani minimal menjual satu produk sayur atau bahkan lebih, dan satu produk sayur bisa dijual oleh lebih dari satu petani. Kemudian ada admin yang mengatur penjualan dan pembelian antara petani dan juga konsumen. Kemudian ada nota ketika entitas customer melakukan pembelian, maka akan mendapatkan nota. Kemudian dari siklus customer membeli produk sayur terus mendapatkan nota, maka dapat dikatakan dengan siklus tersebut dapat diagregasi sehingga membuat entitas baru, yaitu pembayaran. Nah, pembayaran ini dapat terjadi apabila terjadi siklus ini, mulai dari customer membeli produk sayur dan juga mendapatkan nota. Tanpa adanya agregasi ini, maka pembayaran tidak akan bisa dilakukan seperti itu. Nah, jadi itu sekilas terkait dengan ERD. Kemudian berikut merupakan desain tabel dari database sayur gercep. Baik, selanjutnya akan masuk ke bagian desain tabel atau Advanced SQL yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi antar tabel pada database toko online seger sayur gercep. Yang pertama alurnya yaitu pembuatan akun pelanggan, di mana terdiri dari email dan password yang masing-masing memiliki tipe varchar 50 dan varchar 255. Kemudian pembuatan tabel pelanggan, di mana terdapat ID pelanggan, kemudian nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, dan email. Jadi pada sistem toko online tersebut, agar pelanggan mampu mengubah data-datanya, maka dia harus melakukan login terlebih dahulu dengan akun pelanggan dengan email yang telah didaftarkan. Kemudian menuju ke nota penjualan. Jadi saat pelanggan membeli barang di toko gercep, maka pelanggan akan mendapatkan nota penjualan dengan rincian ID nota, kemudian tanggal nota, kemudian total belanja, kemudian ID pelanggan, serta ID admin. Nah, ID pelanggan ini terhubung ke nota penjualan karena pelangganlah yang langsung menerima nota penjualan tersebut. Kemudian admin yang akan melakukan verifikasi. Nah, selanjutnya untuk tabel admin terdiri dari rincian ID admin, kemudian nama, kemudian nomor KTP,
kemudian setelah nomor KTP ada alamat, kemudian nomor telepon dan email. Kemudian sama halnya dengan pelanggan, admin pun memiliki akun admin, sehingga admin dapat melakukan perubahan data pada database-nya. Akun admin terdiri dari email dan password, sehingga ketika admin melakukan login harus memasukkan email dan password, sehingga admin baru dapat melakukan perubahan terhadap data-datanya. Setelah itu, pada nota penjualan akan terhubung pada detail penjualan dan pembayaran. Pada detail penjualan, ID nota akan menjadi foreign key, kemudian terdapat rincian pada detail penjualan, yaitu ada ID detail penjualan, kemudian ID nota yang telah tadi saya katakan, kemudian ID barang, kemudian jumlah dan subtotal. Pada jumlah ini yaitu seberapa banyak jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian subtotal yaitu hitungan harga dari barang yang dibeli serta jumlah dari barang yang diambil. Jadi akan dikali kemudian menjadi subtotal. Kemudian pada nota penjualan, total tersebut adalah total keseluruhan hasil dari kali barang dan jumlah barang. Mohon maaf, harga barang dikali jumlah barang. Kemudian pada pembayaran, terdapat ID bayar, kemudian tanggal bayar, keterangan, serta ID nota sebagai foreign key. Nah, selanjutnya melalui detail penjualan akan mengarah pada tabel barang. Jadi, detail penjualan terhubung dengan tabel barang. Tabel barang terdiri dari ID barang, kemudian nama, harga, stok, dan ID mitra. Jadi, ketika pelanggan memesan barang, maka terlebih dahulu melalui nota penjualan serta detail penjualan yang kemudian terhubung dengan barang. Kemudian detail barang tersebut akan terhubung dengan mitra, yaitu petani, karena petanilah yang akan melakukan stok atau mengubah data-data dari tabel barang. Kemudian petani akan terhubung dengan akun petani, di mana akun petani inilah yang akan menjadi tahap pertama untuk login ke petani agar dapat mengubah data-datanya. Nah, akun petani terdiri atas email dan password. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tabel yang tersedia pada PHP MyAdmin dalam localhost database. Nah, database yang kami buat itu database toko online segar, yaitu sayur gercep, di mana terdiri dari beberapa tabel, yaitu terdapat tabel admin, akun pelanggan, akun petani, barang, detail penjualan, log barang, nota penjualan, pelanggan, serta pembayaran dan petani. Selanjutnya, izinkan saya untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi pertama yaitu memasukkan admin. Sebagai contoh, pertama akun admin terdiri dari email terlebih dahulu. Kemudian passwordnya.
Nah, data terkait akun admin telah terinput. Kalau kita dapat lihat melalui browse yang tersedia, maka data terbaru yaitu Alventara dengan password made123 telah terinput. Kemudian menuju admin. Pada tabel admin ini, saya akan memasukkan data admin, itu terdiri ID admin, kemudian nomor KTP, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian email, yaitu Alventara. Nah, langsung saja kita masukkan. Maka data sudah terinput dan kita lihat di browse, maka data terbaru yaitu Made Bagus telah terisi. Maka setelah kita mengisi akun admin, barulah kita dapat mengisi admin. Setelah itu, saya akan memasukkan akun pelanggan. Pertama, kita inputkan email dan password dari akun pelanggan. Sebagai contoh, dengan password Nah, data untuk tabel akun pelanggan sudah terisi dengan data terbaru yaitu ediarta@gmail.com dengan password edi181. Selanjutnya, setelah mengisi akun pelanggan, baru kita dapat mengisi tabel pelanggan. Langsung saja kita insert ID pelanggan yaitu kita inputkan dengan ID pelanggan ke-9 dengan nama Made Edi Arta. Kemudian nomor KTP 51, kita menggunakan data dummy saja. Kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian email yaitu ediarta. Setelah itu kita go, maka data sudah terinput ke dalam tabel pelanggan. Kemudian dapat kita lihat data terbaru yaitu Made Ediarta. Kemudian setelah memasukkan data pelanggan, kemudian kita masukkan akun petani. Kita insert terlebih dahulu data email dan password, yaitu sebagai contoh kemudian passwordnya
kemudian kita go, maka data pada tabel akun petani sudah terinput. Dan data terbaru itu mandimandi@gmail.com dengan password mandi098. Kemudian kita isi tabel petani. Kita insert dengan ID mitra adalah mitra keempat, yaitu dengan nama mandi. Kemudian nomor KTP, gunakan data dummy saja terlebih dahulu. Nah, kemudian masukkan alamat email, alamat tempat tinggal, kemudian masukkan nomor telepon, kemudian email mandi. Kita input. Nah, data telah terinput. Dapat kita browse. Nah, disini terdapat pesan error. Kita ignore saja atau abaikan. Kemudian data dari mitra keempat yaitu mandi baul telah terinput. Kemudian setelah itu kita tambahkan nota penjualan. Kita insert. Mohon maaf. Kita insert data ID nota atau nota penjualan. Sebelumnya mohon maaf. Kita ulangi. Kita input. Kita tekan ID notanya, kemudian tanggalnya, kemudian total, ID pelanggan, kemudian ID admin yang melakukan penerimaan transaksi, nah, mohon maaf, sudah di kesalahan. Kita edit saja untuk nota. Ya, sudah. Nah, setelah itu kita tambahkan ID barang. Misal kita tambahkan sayur
kelor. Dan harga 4.000. Kemudian stok 10. Kemudian ID mitra yaitu MTR 02. Ya, data berhasil di-input. Nah, kita dapat mengurutkan data tersebut berdasarkan ID mitra. Dengan mengklik ID mitra, maka akan secara otomatis terurut oleh sistem. Kemudian kita menuju ke detail penjualan. Kita masukkan ID penjualan. Kita masukkan ID penjualan itu DP15. Kemudian ID nota dan kita tambahkan kelor. Maaf, ID nota ke 11. Dan jumlah 4, total 16.000. Teguh. Kemudian kita browse kembali. Karena harga kelor adalah 4.000, maka dikali 4 sama dengan 16.000. Kemudian kita tambahkan ID tabel pembayaran. Kita insert. Tanggal bayar. Kemudian keterangan kemudian ID nota itu data ke 11. Maaf, terjadi duplikat. Kita browse kembali. Nah, sudah kita dapat urutkan berdasarkan ID bayar. Nah, demikian.
Nah, kita dapat mengubahnya sesuai dengan urutan yang kita pilih, baik berdasarkan ID barang, tanggal bayar, maupun ID nota. Nah, setelah itu semua data telah terinputkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan serta mendemonstrasikan tahapan pembuatan dari Advanced SQL, yakni store procedure dan store function. Jadi yang pertama kita akan coba buat store procedure terlebih dahulu. Jadi yang pertama dilakukan adalah masuk ke database yang sedang kita buat. Nah, di sini saya masuk ke database OAS, kemudian masuk ke menu SQL. Nah, store procedure yang akan saya buat untuk database ini adalah store procedure yang berfungsi untuk mengecek jumlah sayur yang terjual berdasarkan ID sayur yang diinputkan. Baik, query-nya adalah seperti berikut. Jadi pertama, ketik delimiter, kemudian tutup, kemudian create procedure. Nah, di sini kita tulis nama store prosedurnya. Jadi di sini saya akan menuliskan sp check underscore sayur terjual. Jadi nama dari store procedure yang dibuat yakni sp check sayur underscore terjual. Kemudian kurung buka. Kemudian di sini saya mengisi in atau masukkan in, yakni ID yang tipenya adalah varchar dan lengthnya atau panjangnya adalah 10. Kemudian saya juga mengisi out, kemudian nama outnya adalah JML, kemudian tipenya adalah float, kemudian kurung tutup, kemudian kita isi begin, kemudian end. Nah, begin dan end ini adalah sebagai batasan yang nantinya query untuk store prosedurnya diisi di tengah-tengah ini, di antara begin dan end. Nah, jadi untuk menghitung jumlah sayur yang terjual berdasarkan ID, kita bisa menuliskan atau mengetikkan select sum, kemudian jumlah into. Jadi kita masukkan ke variabel jumlah JML, kemudian from. Nah, di sini kita mengambil field jumlah, kolom jumlah, yakni dari detail penjualan. Kemudian diisi kondisi where ID barang sama dengan ID. Nah, jika sudah tekan go. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti
query sudah berhasil dijalankan. Nah, untuk mencobanya, untuk mencoba start prosedur yang sudah dibuat sebelumnya itu, jadi pertama-tama kita set terlebih dahulu ID-nya. Masukannya akan kita nantinya masukkan ke dalam variabel ID yang pada parameter. Kemudian kita isi, misal ID-nya adalah BYM. Kemudian call. Jadi kita memanggil store prosedur menggunakan query call. Kemudian nama store prosedur jadi sp check underscore sayur underscore terjual. Nah, kemudian kurung buka kurung tutup. Jadi kita masukkan in-nya yakni ID, koma, kemudian outputnya adalah JML, koma, kemudian kita select untuk menampilkan add ID. Nah, kita untuk menampilkannya kita bisa mengubah namanya dengan as, kemudian ID kita ubah namanya menjadi ID sayur. Kemudian outputnya atau hasil dari penjumlahan dari sayur yang terjual kita ubah namanya JML as jumlah terjual titik koma. Nah, setelah query diketikkan, jadi langsung saja kita tekan go. Nah, jadi sudah berhasil dijalankan dan outputnya adalah seperti ini. Ini adalah ID yang kita masukkan tadi. ID sayur adalah BYM. Nah, total sayur yang memiliki ID BYM yang sudah terjual adalah sebanyak 2. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membuat sebuah store function. Nah, store function yang akan saya buat ini adalah store function yang akan saya gunakan untuk menampilkan nama sayur berdasarkan ID yang diinputkan. Baik, langsung saja untuk memulainya. Jadi pertama kita tuliskan query delimiter. Kemudian tutup. Kemudian create function. Kemudian kita tulis ketik nama function yang kita akan buat. Jadi di sini saya akan memberi nama sf cari sayur. Kemudian kurung buka kurung tutup. Nah, di sini kita isi parameter yakni ID yang tipenya adalah varchar. Kemudian lengthnya adalah 10. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu return-nya nanti atau kembalian nilai dari fungsinya yakni returns varchar. Kita isi parameternya bebas, lengthnya. Saya di sini isi 100. Kemudian kita ketik begin untuk mulai dan end untuk akhirnya. Nah, query-nya kita taruh atau kita ketikkan di antara begin dan end ini. Nah, jadi pertama untuk menampilkan nama sayur berdasarkan ID-nya. Jadi pertama-tama kita deklarasikan sebuah variabel yakni
and sayur, tipenya adalah varchar 100. Jadi fungsinya adalah untuk nantinya menyimpan nama dari ID yang kita cari nantinya. Kemudian select nama into and sayur from barang. Jadi kita mengambil nama sayur dan kita masukkan ke variabel barang. Nah, nama sayurnya kita ambil dari tabel barang. Nah, di sini kita isi kondisi, yakni nama sayur yang kita cari yakni yang memiliki where ID barang sama dengan ID. Jadi ID-nya adalah jadi nama sayur yang kita cari yakni yang memiliki ID barang sama dengan ID yang kita inputkan pada parameter function nantinya. Nah, jangan lupa diisi return sebagai kembalian nilai, yakni yang kita return adalah variable n sayur yang menyimpan nama dari sayur nama sayur dari ID yang kita cari. Nah, jika sudah, kita tekan go. Nah, jadi store function sudah berhasil dibuat. Nah, untuk memanggil store function, kita tinggal langsung select, kemudian kita panggil nama function-nya sf cari underscore sayur. Nah, di sini kita masukkan parameter yakni berupa ID. Nah, misal kita di sini isi png. Nah, kemudian klik go. Nah, jadi di sini sudah muncul yakni sf cari sayur. Ini adalah functionnya, function yang ID-nya bng adalah namanya adalah bunches seperti itu. Jadi itu adalah store functions dan juga store procedure. Nah, untuk melihatnya kita juga bisa melihat pada bagian rutin. Nah, di sini adalah tempat nantinya store procedure dan store function akan tersimpan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan untuk membuat trigger. Nah, seperti yang kita tahu bahwa trigger digunakan untuk di mana sintaks tersebut secara otomatis nanti akan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang kita tentukan sebelumnya, seperti itu. Misalkan di mana ada kondisi bahwa ketika kita ingin mendata barang apa saja yang sudah ditambahkan ataupun yang sudah di-delete, nah kita bisa kita catat dengan trigger tersebut. Nah, kemudian trigger yang saya buat yang pertama yaitu after insert, kemudian yang kedua yaitu before delete. Nah, trigger ini dapat mendukung sistem informasi laporan barang dari startup yang kami buat. Nah, kenapa? Karena dengan adanya trigger ini, ketika kita sudah mencatat barang apa saja yang sering ditambahkan, kemudian barang apa saja yang sering di-delete, seperti itu, dari aktivitas tersebut dapat kita lihat bahwa sekiranya mana data yang sering laku ataupun
sering terjual dan mana data barang yang kurang laku ataupun kurang peminatnya oleh konsumen, seperti itu. Oke, baik, langsung saja saya akan buat terlebih dahulu sebuah tabel untuk menampung log ataupun riwayat dari trigger tersebut. Jadi saya akan buat dengan nama tabel log barang. Kemudian saya akan masukkan ID barang. Kemudian saya masukkan harga, tanggal, kemudian status yang paling penting. Nah, di sini kita sesuaikan ID barang dengan atribut yang ada pada tabel barang. Jadi parchart yang digunakan yaitu 10. Kita set di sini 10. Kemudian harga itu dengan integer 11. Kemudian tanggal kita set date, dan status kita bisa set varchar dengan panjang sekitar 20. Cukup. Oke, kita save. Nah, jadi di sini sudah terbuat tabel log barang yang dimana akan menyimpan riwayat dari trigger yang akan kita buat selanjutnya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat trigger. Kita masuk pada tabel barang. Yang pertama, saya akan membuat trigger after insert, seperti itu. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu ketikkan delimiter, dan kita create trigger dengan nama, agar lebih mudah untuk mengingat ataupun mencirikan trigger tersebut, kita bisa gunakan fungsi ataupun karakteristik dari trigger yang akan kita buat. Misalkan trigger yang akan kita buat sekarang yaitu after insert, kita bisa gunakan nama after insert, kemudian nama tabel, seperti itu, agar lebih mudah kita mengetahui. Dan kita after insert on. Nah, di sini di mana kita akan membuat trigger ataupun itu barang, tabel barang. Kemudian for each row, untuk setiap yang kita bikin, tekan insert, kemudian into tabel yang akan kita tuju, seperti itu, yaitu log barang. Dan kita set ID sepatu, ID barang, kemudian kita set ID barang. Karena ini merupakan after insert, jadi kita akan membaca data baru
Nah, kita gunakan new, kemudian ID barang seperti itu. Dan harga kita set new juga. Kemudian tanggal kita set sekarang, waktu sekarang itu now. Kemudian status kita gunakan after insert. Nah, kita tutup. Kemudian terakhir tutup dengan delimiter. Oke, jadi seperti ini sekiranya query dari trigger after insert. Oke, kita akan jalankan. Ya, kita bisa cek di sini di more, kemudian trigger apakah sudah benar terbuat. Jadi ketika sudah berhasil terbuat akan tampil di sini. Nah, untuk mengetes ataupun menguji apakah trigger ini berfungsi ataupun berjalan dengan baik, kita bisa insert data barang yang nanti akan terbaca pada ataupun tersimpan pada log barang, tabel log barang seperti itu. Kita langsung saja insert into barang, kemudian kita bisa masukkan field yang ada pada tabel barang, kemudian nama. Di sini ada field itu ID barang, nama, harga, stok, dan juga mitra. Kita bisa masukkan harga. Di sini ada stok, kemudian juga ada ID mitra. Kemudian di bawahnya kita bisa ketikkan value. Nah, kita sesuaikan posisi dari field yang sudah kita buat di atasnya, yaitu ID barang. Kita bisa gunakan mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu ID barang itu seperti ini. Misalkan kita tambahkan PNC ID barang, PNC yaitu dengan nama PNCJ misalkan. Jadi ini merupakan sayuran dari Jerman, namanya which is Jerman seperti itu. Kemudian kita masukkan harga, misalkan Rp1.000, dan kita masukkan stoknya misalkan 50, kemudian kita ID mitra misalkan R03. Oke, coba saya run. Nah, query-nya sudah jalan. Kemudian kita akan cek apakah query tersebut benar berjalan dengan baik atau tidak. Kita bisa cek pada log barang. Nah, jadi terlihat bahwa kita sebelumnya memasukkan barang dengan ID barang BNCJ dengan harga 100, kemudian
tanggalnya sekarang yaitu, dan statusnya itu after insert. Nah, jadi ketika kita sudah menginsertkan banyak barang, nanti akan ketahuan barang apa saja yang sering di-insert ataupun masuk ke dalam perusahaan kita. Seperti itu. Oke, baik, saya selanjutnya akan membuat trigger, di mana trigger ini bisa kita gunakan sebagai acuan barang apa yang mungkin sekiranya kurang peminat oleh konsumen, yang dimana trigger ini fungsinya untuk mencatat barang-barang yang sudah di-delete, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke tabel barang. Saya akan buat trigger dengan status before delete, seperti itu. Nah, barang-barang yang sudah di-delete nanti akan terekam pada log tabel log barang. Itu biasa kita ketikkan terlebih dahulu delimiter, kemudian kita create trigger dengan nama, untuk lebih memudahkan kita gunakan before barang delete, kemudian before delete. Kita mulai, maaf ini kelewat on barang. Oke, kita mulai di sini. Kita menginsert into, ini merupakan tabel yang akan kita tuju. Kemudian kita set ID barang. Nah, karena ini merupakan before delete, jadi kita akan menangkap ataupun kita akan merekam data-data apa saja yang sudah di-delete. Nah, kita bisa ketikkan di sini yaitu old, artinya lama. Kemudian di barang, kemudian kita bisa harga, juga old, harga, kemudian ada tanggal data tersebut di delete, kemudian ada status dengan before delete. Nah, tutup. Terakhir kita ketikkan delimiter. Oke, jadi ini merupakan query untuk membuat trigger before delete barang, seperti itu. Baik, saya akan jalankan. Nah, sekali lagi kita akan coba cek di sini trigger. Oke, trigger yang saya buat sudah tercatat pada tabel barang. Kemudian kita akan tes, kita akan mencoba mendelete salah satu data barang. Baik, selanjutnya pertama kita akan ketikkan delete, kemudian from nama tabel, kemudian where, dimana kita lihat bahwa ketika kita menggunakan ID barang, itu tidak bisa kita eksekusi karena field ID barang merupakan polygon key, dimana sudah digunakan pada tabel yang lain, seperti itu. Nah, yang bisa kita gunakan yaitu stok, dimana stok bayam ataupun
ID barang BYM, kita ketahui bahwa 50 stoknya. Kemudian saya akan jalankan. Nah, sudah mau dieksekusi query-nya. Kemudian kita akan cek pada tabel log barang apakah sudah ini sudah terhapus dan sudah terdetek pada tabel log barang. Jadi seperti itu. Baik, sekian dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan hosting database ke web hosting. Nah, sebelum itu kita harus melakukan ekspor terhadap database kita. Nah, di sini kita bisa memilih menu ekspor pada phpMyAdmin. Nah, kita bisa melakukan ekspor dari phpMyAdmin dan juga kita bisa melakukan ekspor melalui command prompt. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan ekspor melalui command prompt. Nah, pertama kita buka command prompt terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke root directory, kemudian kita masuk ke exam, kemudian masuk ke MySQL, kemudian masuk ke bin. Nah, di sini kita bisa menuliskan perintah MySQL down menu root. Kemudian kita tuliskan nama database kita. Nah, di sini database yang akan kita ekspor adalah database UAS dan kemudian tanda lebih besar dari. Nah, artinya ini kita akan mengekspornya. Nah, nama file yang nanti kita ekspor adalah kita tulis db_uas.sql. Nah, setelah ditulis, kita bisa langsung tekan enter. Nah, untuk memastikannya kita bisa masuk ke direktur C tempat exam terinstall, kemudian masuk ke MySQL, kemudian bin. Nah, di sini kita bisa mencari file database yang sudah kita ekspor tadi. Nah, sudah muncul. Nah, kita bisa pindahkan terlebih dahulu agar memudahkan. Jadi saya cut dan saya tempatkan di directory E. Nah, setelah itu kita masuk ke web hosting kita. Nah, di sini saya menggunakan web hosting yakni 000webhost.com. Nah, pertama kita harus login terlebih dahulu ke cPanel-nya. Kemudian untuk melakukan hosting, kita bisa memilih new database untuk membuat database baru. Nah, di sini kita tulis nama database. Kita bisa namanya bebas. Di sini saya akan menulis database seger seperti itu. Kemudian username-nya
BBUAS, kemudian create. Nah, di sini sudah sedang proses creating. Nah, setelah sudah selesai, nah kita bisa klik manage, kemudian kita buka phpMyAdmin. Nah, di sini setelah melakukan mengklik manage, kita akan diarahkan ke phpMyAdmin yang disediakan khusus untuk web hosting kita. Nah, di sini ada database kita, namun di sini tabel-tabelnya masih kosong. Nah, disinilah kita akan melakukan import. Pertama kita klik database-nya. Baik, setelah memilih database, kita masuk ke menu import. Dan di sini kita pilih tombol telusuri untuk memilih database kita. Nah, di sini kita open database SQL yang sudah kita ekspor sebelumnya. Nah, setelah sudah tampil nama database kita dan database SQL-nya, kemudian kita klik tombol kirim. Tunggu sampai prosesnya selesai. Baik, di sini sudah tampil import selesai. Nah, ya, berarti sini database kita sudah berhasil diimport ke web hosting. Di sini sudah tampil semua tabel-tabel kita. Baik, mungkin sekian presentasi kami dan penjelasan kami mengenai project UAS manajemen basis data. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.